Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ivan Fuadi. Saya adalah guru bimbingan konseling di SMK Negeri 1 Kopa, Kepulauan Bangka Belitung. Sekaligus saya sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan ketiga tahun 2023 dengan nomor induk mahasiswa 0622 488 232 6046. Pada hari ini Senin 4 Maret 2024 saya akan melaksanakan uji kinerja di SMK Negeri 1 Koba kelas 11 TETL dengan strategi layanan bimbingan klasikal dengan topik bahaya merokok bagi kesehatan remaja. Berikut videonya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Baik anak-anak, selamat pagi. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum pelajaran kita dimulai, terlebih dahulu kita berdoa. Baik, untuk kelas silakan dipimpin doanya. Marilah sebelum melaksanakan pembelajaran hari ini ada kala baiknya kita berdoa. Mulai. Doa selesai. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik. Ya. Sehat. Terlebih dahulu Bapak absen dulu ya untuk kalian ya. Ya. Kalau ada yang tidak masuk, misalkan kayak Leo ataupun siapa, saya tidak masuk ya. Ya Pak. Untuk yang pertama, Ahmad Hadi. Hadir Pak. Ya. Aulika. Hadir Pak. Kaisar. Oh Bapak. Pak. Apa ya? Tidak ada keterangan. Keterangan. Ya Pak. Iqbal. Hadir Pak. Muhammad Farel. Hadir. Sandri. Hadir. Aceh. Dia tidak masuk Pak. Tidak masuk ya? Ya. Ada surat? Tidak ada ada. ya? Yang terakhir Muhammad Tri Al-Gafri. Ada ya? Oke, terima kasih ya. Baiklah, untuk kita mulai pembelajaran kali ini, Bapak explain dulu ya. Iya. Biar kalian menambah semangat untuk belajar. Oke. Peraturannya biasanya kalau kita menghitungkan 1, 2, 3, 4 ya. Sekarang Bapak ganti ya dengan 1, 2, 3, 4, 5. Bisa dimulai? Coba pertama dulu. 1, 2. Ini 2 ya. Nggak susah emang kalau nggak biasa. 3. Besar ya. 4. 5. 5. Kosong. Ini juga kosong. Terang? Kita mulai. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Kelompok 1 dulu. 1, 2, 3, 1, 4, 0. Oke, sip. Kasih tepuk tangan. Coba. Jangan terbang. Kelompok 2, kita mulai lagi permainannya. 1, 2, 3, 1, 5, 0. Oke, terima kasih ya. Jadi ya permainannya untuk kelas supaya kita tidak tegang atau keren. Jadi untuk permainan kali ini kita tepuk tangan untuk kalian semua ya. Baik ya. Dalam pembelajaran ini Bapak akan sedikit melaksanakan bimbingan klasikal tentang bahaya merokok
bagi kesehatan remaja. Ya. Tujuan dari layanan ini, ya, tujuannya agar kalian dapat pemahaman tentang bagaimana dampak dari merokok dan kesehatan tubuh kalian serta lingkungan dalam kehidupan sehari-hari kalian, ya, itu ya tujuan dari pembelajaran kali ini. Baiklah, kita lihat dulu videonya. Hari ini Bapak pakai laptop ya, karena pada hari ini proyektornya dipakai di ruang rapat, jadi kita pakai dulu. Kita lihat ya bersama-sama ya.
Oke ya, tadi ya telah saksikan bagaimana dampak dari kita merokok ataupun orang lain merokok. Dampaknya bagi kesehatan adalah sangat mengerikan ya. Oke, jadi Bapak akan sampaikan dampak dari bahaya merokok untuk kesehatan. Jadi ya, konsumsi rokok di Indonesia adalah menempati posisi ketiga tertinggi di dunia setelah Cina dan India. Jadi dalam sebatang rokok terkandung 4.000 zat kimia, 40 diantaranya tergolong zat yang berbahaya ya. Misalkan hidrogen cyanida, asam amonia, polonium, dan karbon monoksida. Jadi semua zat itu sangat berbahaya untuk tubuh kita yang merokok. Jadi apa sih itu rokok itu sendiri? Ada nggak di antara kalian yang bisa menyimpulkan apa itu rokok itu sendiri? Ada yang bisa berpendapat apa itu rokok? Salah satu di antara kalian? Rokok. Nggak tahu? Neo? Rokok? Yang kamu ketahui? Rokok itu dari saya, rokok itu terbuat dari tembakau yang digiling dan banyaknya nikotin, Pak. Iya benar-benar. Jadi sebenarnya mendapati rokok adalah hasil olahan tembakau yang dibungkus. Ya. Itu jadi yang kita lihat sehari-hari adalah tembakau yang dibungkus, dilinting, nah itulah rokok. Lalu apa aja sih rokok itu ya? Macam-macamnya. Yang pertama ada namanya rokok batang, rokok kerentek ya. Nah, yang sering kita lihat sehari-hari di rumah kita ataupun orang tua kita melihatnya, rokok baru. Namanya rokok batang, rokok kerentek. Yang kedua rokok serutu. Ada lagi model pipa. Ada lagi model rokok sisa. Ada lagi susur. Rokok tembakau yang modern adalah rokok elektrik, yaitu yang sering anak muda rokok ya dengan apa? Vape bilang. Istilahnya inovasi terbaru sebuah bentuk rokok yang dari tradisional menjadi modern, dan rokok elektrik ya. Kita biasa di tas dulu di mulai dicas, lalu diisi kayak zat apa namanya? Liquid ya, yang dalam kandungan elektrik itu ada zat berbahaya, misalkan salah satunya logam berat, amonium, zat nikel, timah, dan sen. Jadi di dalam rokok elektrik itu sebenarnya itu sangat berbahaya. Lalu mengapa rokok itu berbahaya? Di antaranya ya, yang pertama ada namanya zat nikotin. Jadi zat nikotin itu adalah zat yang dapat menyebabkan seorang itu kecanduan, ketagihan. Itulah zat ada di nikotin itu sendiri. Jadi kalau orang siswa, orang kita melihat itu habis makan itu merokok, karena di dalam zat rokok itu ada namanya zat nikotin yang membuat orang ketagihan, keenakan. Gitu. Yang kedua ada namanya istilahnya tar. Bahan dasar pembuat aspal yang dapat menempel pada paru-paru dan menimbulkan iritasi pada kanker. Itulah adanya tar. Terus ada lagi namanya zat karbon monoksida CO2, CO. Gas yang bisa menimbulkan penyakit jantung karena gas ini bisa mengikat oksigen dalam tubuh. Yang keempat ada namanya zat karsinogen, adalah pengaruh bagi tubuh manusia, memicu pertumbuhan sel kanker dalam tubuh. Yang satunya ada namanya zat iritan, yang berpengaruh bagi tubuh manusia, mengotori seluruh saluran dan kantung udara dalam paru-paru yang dapat menyebabkan batuk.
Itu ya. Itu zat-zat yang terkandung dalam rokok. Lalu pernah kita dengar ya, kita lihat ada namanya rokok aktif dan rokok pasif ya. Coba kalian ya bedakan ya rokok aktif dan rokok pasif. Siapa yang bisa membedakan? Tri, coba kamu. Rokok aktif itu kayak apa? Aktif, rokok aktif. Bisa? Nggak tahu rokok aktif. Rokok aktif. Aktif. Ada kemarin rokok aktif? Rokok yang bisa. Ah, benar ya, rokok aktif adalah orang yang bisa rokok itu sendiri. Itu rokok aktif, rokok aktif. Ada lagi perokok pasif. Ayo, siapa yang bisa? Apa itu perokok pasif? Yang menghirup. Nah, benar ya. Jadi rokok aktif itu orang yang merokok. Lalu ada perokok pasif itu orang yang menghirup asap dari orang yang merokok itu sendiri. Jadi apakah berbahaya? Semuanya berbahaya. Lalu apa bahaya bagi perokok pasif? Ini yang menghirupnya ya. Umumnya perokok pasif mendapatkan risiko kesehatan yang sama, bahkan lebih besar berbahaya dari rokok aktif itu sendiri. Ya. Mengapa perokok pasif lebih berbahaya ya? Karena menghirup asap rokok pasif dapat menimbulkan berbahaya. Pertama di antaranya mempunyai kemungkinan 2 kali lebih menderita untuk penyakit paru-paru ya, karena dia menghirup dari asap itu sendiri. Lalu faktor utama serangan asma dalam kalangan anak-anak. Jadi kalau anak-anak yang pernah kena sakit asma, itu jangan sekali-sekali mendekati orang yang perokok pasif karena asap itu sangat berbahaya ya. Lalu akibat dari menghirup asap perokok pasif itu apa? Nah, yang pertama ya kanker paru-paru. Jadi 30 orang dewasa mati akibat kanker ini. Setiap tahun disebabkan karena asap rokok pasif. Nah, ini biasanya yang menderita itu yang tidak merokok malah ada. Karena juga yang merokok juga kena. Jadi adalah risikonya semua ya. Lalu apakah penyebab orang-orang itu dapat mendorong untuk merokok ya? Ada sebabnya ya. Apa sebabnya ya? Yang pertama biasanya anak-anak muda, anak kayak kalian ini yang sekolah itu pertama ingin mencoba merasakan rasa rokok itu sendiri. Biasanya kan awalnya kita coba-coba dulu merasakan gimana sih rasa rokok kretek, gimana sih rasa rokok filter. Jadi ingin mencoba-coba. Yang kedua biasanya ingin tampil mode, biar keren. Jadi anak laki-laki ini merokok, biar lihat bagus keren. Nah, biasanya seperti itu ya. Lalu juga terpengaruh iklan. Nah, banyak kita melihat iklan-iklan di TV gara-gara rokok kan. Ini sudah merah, nah, rokoknya keren. Jadi kita melihatnya kayaknya lebih keren gitu, benar nggak? Dan juga harga rokok itu murah. Jadi di mana-mana pasti di setiap toko yang ada di sini ada pasti rokok itu ya. Yang murah ada, yang mahal juga ada, tergantung keuangan dari si pembeli itu sendiri. Jadi dia faktor orang mendorong untuk merokok. Ada di antara kalian yang seperti itu di kelas ini? Pasti ada ya. Mungkin awalnya coba-coba dulu, pasti lama-lama akan kecanduan. Lalu mengapa sulit untuk berhenti merokok ya? Nah, biasanya kalau kita atau perokok aktif itu ingin berhenti merokok itu biasanya kesusahan, sulit. Karena ada dalam zat kandungan di nikotin itu sendiri yang membuat rasa nyaman di rokok itu sendiri. Jadi kayaknya sayang kalau kita berhenti. Biasanya orang seperti itu. Kita tanya
mengapa kamu kok susah berhenti merokok? Biasanya karena sudah terbiasa, terus habis makan pasti merokok, nah itu ya. Jadi kebiasaan seperti itu yang membuat orang itu sulit untuk berhenti dari merokok. Lalu untuk mempertahankan rasa nyaman itu biasanya timbul dorongan untuk merokok lagi. Tadi ini sudah berhenti merokok, tapi kan ada dorongan dari mungkin pergaulan dari kalian, kawan-kawan yang di kelompok itu merokok, jadi ya kita untuk merokok lagi akhirnya. Lalu bagaimana cara menghindari dari ajakan merokok? Nah, itu yang penting untuk yang kalian simak ya. Yang pertama, hindari berkumpul dengan teman-teman yang merokok. Itu yang pertama ya. Yang kedua, jangan takut mengungkapkan bahwa kamu tidak suka merokok. Jadi ketika ada kawan yang mengajak merokok, kita bilang saya itu tidak merokok. Nah itu. Terus kita harus sering memperbanyak informasi tentang bahaya dari merokok itu sendiri. Kalau kita tahu ya merokok itu berbahaya, jadi kita tahu pasti kita akan berhenti. Terus juga kita harus mencari penyakitnya dalam diri kita, bahwa sarana dalam bergaul itu bukan hanya rokok, bisa dengan sarana yang lain. Misalkan kita karena prestasi kita, karena kemampuan kita, jadi itu bisa sarana kita, bukan karena kita sedang bergaul bawa rokok, berkawan kita, jalannya. Kita pasti punya kemampuan masing-masing di antara kita. Gitu. Lalu apa keuntungan kita tidak merokok? Pasti ada keuntungannya ya. Yang pertama, tubuh lebih sehat dan tidak mudah sakit. Nah, itu ya. Yang kedua, meningkatkan konsentrasi belajar untuk anak-anak muda, para pelajar. Nah, yang biasanya belajar itu sering lesu, tidak konsentrasi belajar. Nah, mungkin kalian itu pernah merokok, malamnya merokok. Jadi ketika belajar paginya lesu, konsentrasi tidak ada lagi konsentrasi, bawahnya ngantuk. Nah, itu akibat dari kalian itu merokok. Dan juga bisa menghindari dari pengeluaran kita, menghindari pemborosan. Lalu bagaimana cara untuk berhenti dari merokok? Ada dua hal yang perlu kalian ketahui untuk berhenti dari merokok. Yang pertama, selalu ingat dampak buruk bahwa yang ditimbulkan merokok itu berbahaya. Jadi kita ingat ketika merokok, ternyata rokok itu berbahaya. Jadi kita harus ingat selalu. Jadi kalau merokok itu berbahaya, jadi kita akan bisa berhenti dengan pelan-pelan untuk berhenti dari merokok. Jadi yang kedua itu hindari kebiasaan merokok dengan aktivitas-aktivitas yang lain. Misalkan kita untuk menghindarinya dengan cara kita olahraga, lalu kita main bola, berenang, jogging dan sebagainya. Oke ya. Lalu apa itu bahaya dari rokok itu sendiri ya? Bahayanya yang pertama, untuk jantung kita itu rokok itu berbahaya. Di sini disebutkan bahwasanya rokok dapat menimbulkan serangan jantung. Nah, ketika kita sering merokok, mungkin orang tua kita sering merokok, ketika usia sudah mungkin usia, kebanyakan orang tua kita itu kena penyakit jantung ya. Itu karena dahulu-dahulunya masih mudanya itu suka merokok. Jadi tuanya serangan jantung akan timbul. Itu. Yang kedua, penyakit paru-paru dan pernapasannya. Jadi akibat dari rokok itu bisa menyebabkan penyakit paru-paru, pernapasan, asma kita, karena zat yang ditimbul dari rokok itu dapat merusak paru-paru kita. Dapat juga menyebabkan kanker paru-paru, ya. Kanker paru-paru sudah lama dikaitkan dengan bahaya dari merokok. Jadi sudah tahu lah sebenarnya bahwa kanker paru-paru itu disebabkan karena timbulnya orang-orang yang suka merokok. Jadi dapat
kita menimbulkan paru-paru kita menjadi sakit. Ada juga sakit hipotensi. Ya, rokok merupakan faktor risiko utama untuk penyakit pembuluh darah. Selanjutnya ada juga sakit diabetes. Penyakit mulut yang disebabkan oleh rokok antara lain yaitu kanker mulut, kanker leher, penyakit gigi, penyakit napas. Jadi rokok yang kita isap yang sudah bertahun-tahun itu dapat menyebabkan penyakit mulut. Kalau yang perempuan bisa juga menyebabkan gangguan janin ya. Nah, jadi merokok itu dapat merusak reproduksi dari orang wanita. Jadi hindarilah ya untuk para perempuan ya. Betul. Oke ya, itu ya presentasi dari Bapak. Bahaya dari merokok bagi kesehatan untuk remaja ya. Mungkin dari penyampaian Bapak untuk kalian ada yang ingin ditanyakan? Silakan Bapak ya untuk menanya. Silakan. Oh, silakan ya tanya. Bagaimana cara memberitahukan kawan kita yang suka merokok? Oh, itu ya. Terima kasih ya pertanyaannya ya. Jadi pertanyaan bagaimana cara kita kawan kita yang merokok? Mungkin pengalaman sehari-hari ya. Nah, melihat kawan kita itu merokok, bagaimana cara memberitahunya? Nah, jadi misalkan kita ada kawan kita merokok, bagaimana cara memberitahunya? Kita tegur baik-baik. Misalkan kawan kita siapa yang di sini merokok ya. Misalkan apa namanya? Misalkan Leo, kamu merokok ya? Iya. Oh. Kita harus tahu bahwasanya merokok itu sangat berbahaya. Menyebabkan kalau kita belajar tidak konsentrasi, terus bisa menyebabkan kecanduan, bisa menyebabkan sakit jantung, sakit paru-paru. Jadi kalau kita sudah memberitahu gejala sakitnya, pasti orang yang kita kasih tahu itu akan berpikir benar ya. Ternyata kita rokok itu bisa menyebabkan kita sakit jantung, paru-paru gitu ya. Jadi begitu ya, bisa dipahami ya. Nah, mungkin ada yang lagi pertanyaan? Silakan Sri, gimana? Upaya untuk berhenti dari merokok. Upaya berhenti dari merokok. Oke, Sri ya, terima kasih ya. Ada rekan kita bertanya yang mungkin bisa buat orang lain ya yang masih laki-lakinya ya. Bagaimana upaya kita untuk berhenti dari merokok? Nah, ya upaya kita sebenarnya ya mungkin gampang susah ya. Ya kita aktivitas kita rubah polanya ya. Misalkan kita dengan cara kita pikirkan ya, mungkin kalau kita sore aktivitas kita berubah, misalnya untuk olahraga aktivitas kita ya, belajar, berkumpul dengan kawan-kawan kita tanpa kita membawa rokok. Misalkan kemampuan kita kemampuannya di bidang misalkan komputer ya, kita ajari kawan kita untuk belajar komputer dengan aktivitas yang baik-baik. Misalkan kita sore-sore ketika kita nongkrong di pinggir jalan merokok ya, kita ajak kawan kita, yuk kita sore-sore main bola, olahraga, ataupun kita berenang ya. Jadi kita sampaikan rekan-rekan kita yang merokok, aktivitas kita rubah dengan aktivitas yang positif. Itu ya, bisa dipahami. Nah, semoga kawannya bisa mengerti lah ya, untuk menghindari dari bahaya merokok ya. Oke ya, anak-anak ya, masih semangat? Di sini Bapak ada lembar kerja KPD ya, kita ada 3 kelompok, kita bagi ya. Nanti presentasi tentang kebiasaan merokok. Ini Bapak bagi ya. Untuk kamu diisi ya nanti ya. Nanti salah satu untuk kalian maju ke depan. Ini yang 2 ya. Isi baik-baik, ini pertanyaan gampang-gampang mudah. Aktifnya. Isi, silakan. Isi ya. Salah satu ya. Oke, silakan ya. Kalian isi lembar kerja peserta didik KKPD-nya, silakan isi.
Ada pulpen? Nah, silakan. Yang lain silakan membantu untuk berpikir. Ada pulpen? Ya. Silakan share di Google, boleh nggak apa-apa saya. Kalau bingung bisa dibawa presentasikan. Kayaknya 10 menit selesai ya. Bisa. Yang tadi gimana tadi tentang kesehatan. Gimana? Ini bisa? Bisa. Oke, dulu. Gimana? Bisa? Bisa? Iya. Oke, ada yang sudah selesai?
Silakan, kelas 1 dibacakan. Maju depan. Sampai dari nomor 1. Kami dari kelompok 1 ingin membacakan tentang bahaya merokok. 1. Setelah mendapatkan materi tentang bahaya merokok, apa yang kamu peroleh dari tayangan tersebut? Merusak organ tubuh akibat asap rokok dan paru-paru. 2. Coba identifikasi hal apa saja yang menyebabkan siswa merokok. Kepuasan psikologis, sikap permisif orang tua terhadap perilaku merokok remaja, dan pengaruh teman sebaya. 3. Menurut pemahaman kalian, kiat-kiat apa agar berhenti merokok? Mengonsumsi makanan sehat dan menghindari memicu kebiasaan merokok. 4. Kendala-kendala apa saja yang membuat siswa belum berhenti merokok? Mengganggu presentasi belajar dan perkembangan paru-paru terganggu. Oke, terima kasih. Tepuk tangan nomor 1. Oke, nomor 2. Silakan. Lupa. Nomor 3, silakan maju. Kalau 1. Udah Pak. Kalau 1 maju. 5 menit lagi ya, tunggu ya. Oke ya, sambil nunggu kelompok 2 dan 3. Baik ya, tadi sudah Bapak sampaikan materinya. Mungkin untuk kalian ya, refleksi dari penyampaian materi ini ada di antara kalian, silakan yang ingin memberikan refleksi. Silakan, tunjuk tangan. Silakan. Oh silakan, Monica memberikan refleksinya. Hindarilah merokok untuk para siswa-siswi, bahwa kesehatan itu mahal harganya. Oke ya, jadi refleksi kita hari ini, pesan dari Monica, hindarilah merokok, bahwasanya kesehatan itu mahal, benar ya? Kesehatan itu mahal. Bagus ya, tepuk tangan ya. Oke, silakan. Ada yang mau direfleksinya? Silakan, Leo. Para kawan-kawan, jauhilah rokok selagi kita masih sekolah. Oke, terima kasih ya. Jadi saran dari kawan kita, selagi kita sekolah kita harus menghindari dari merokok itu sendiri. Oke ya? Oke ya, karena waktu sudah menunjukkan dari 45 menit. Materi kita tutup ya. Jadi untuk minggu depan, untuk yang belum selesai, Bapak tagih lagi ya tugasnya ya. Ya. Oke. Jadi ya, masih ingat Bapak akan tunggu lagi untuk minggu depan yang belum selesai, Bapak akan tagih. Baiklah ya. Untuk mengakhiri kita hari ini, mari kita bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak ya. Selamat siang. Siang.